下面，让我们欢迎来自印尼的黄应宝同修与我们分享，被医生诊断为乳腺癌晚期，并已经扩散转移的母亲，在心灵法门和卢台长慈悲救度之下，癌细胞神奇消失，彻底康复。让我们掌声欢迎！感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲卢金红台长，感恩大家。Nama saya Huang Inbao. Saya mewakili ibu saya, Mai Jui Ai, di hadapan semua orang memberikan kesaksian. Tanggal 5 Maret 2012, ibu saya di Rumah Sakit Johor Bahru, Malaysia melakukan pemeriksaan seluruh badan oleh Hiu Tse-in. Setelah diperiksa, hasilnya ibu saya menderita kanker payudara. Di saat bersamaan menyatakan sudah masuk ke stadium 2 infiltrating ductal. Sel kanker sudah menyebar, dan itu telah menyebar ke kelenjar getah bening. Di Rumah Sakit Johor Bahru, dokter menggunakan ultrasound untuk memeriksa ukuran. Pada saat itu, ibu saya melakukan operasi pengangkatan sel kanker payudara dan kelenjar getah bening. Setelah operasi, dokter menyarankan ibu saya ke Penang Rumah Sakit Logon Lai mencari Dr. Hiu Powai untuk melanjutkan pengobatan elektrokimia. Sebelum ibu saya melakukan pengobatan elektrokimia, saya berikrar di depan Kuan Sein Pusa akan bervegetarian, berharap ibu saya dalam pengobatan elektrokimia berjalan lancar dan dapat sembuh total. Tanggal 9 April 2012, ibu saya ke Rumah Sakit Penang melakukan pengobatan elektrokimia. Dokter menyarankan sebelum melakukan pengobatan, melakukan pemeriksaan ulang CT scan seluruh tubuh. Hasilnya sudah memastikan sel kanker sudah menyebar ke hati, sudah masuk ke stadium 4. Saya kaget mendengarnya. Tidak berani memberitahukan penyakit kepada ibu. Ibu tidak mengetahui kalau sakitnya sudah masuk ke stadium akhir. Di saat ibu melakukan pengobatan elektrokimia yang kedua kali, saya menjalin jodoh dengan Sejie. Dia mengenalkan Singling Famen. Dia memberikan buku Singling Famen, CD kepada saya. Setelah kami memperlihatkan VCD Lu Taicang di saat menerawang totem, dengan segenap hati mulai mengerjakan PR dan melafalkan Xiao Fangzi. Di saat itu, Singling Famen masih belum ada di Indonesia. Saya hanya melewati internet dan berhubungan dengan Guan Yingtang. Di saat itu, kertas Xiao Fangzi saya copy berdasarkan kiriman pos dan ukuran instruksi. Ibu mulai membakar Xiao Fangzi, sudah melafalkan 200 lembar. Sangat bersyukur pengobatan ibu saya sangat lancar. Kesehatan sudah membaik banyak setelah itu. Ibu hanya membaca PR, sudah tidak membakar Xiao Fangzi. Bulan April tahun 2016, kanker hati ibu mulai kambuh. Dokter menyarankan melakukan pengobatan elektrokimia lagi, karena sel kanker sudah mulai menyebar. Ada yang berbentuk tali, ada sebagian sudah sebesar 3 cm. Tetapi waktu itu saya tidak setuju dengan ibu untuk melakukan pengobatan elektrokimia lagi, dikarenakan kondisi kesehatan ibu dan umur ibu. Sudah tidak bisa melakukan pengobatan elektrokimia lagi. Saya hanya bisa setiap hari memohon Kuan Sein Pusa memberikan petunjuk. Memohon Pusa melindungi ibu agar selamat, secepatnya sembuh total. Ibu kemudian mulai meneruskan membaca Xiao Fangzi. Saya juga membantu ibu membaca Xiao Fangzi. Kami total sudah melafalkan 588 lembar Xiao Fangzi. Juga sudah melepaskan ikan 1.300 ekor. Di saat bersamaan, saya sangat khawatir jika kami tidak mengikuti saran dokter untuk melakukan pengobatan elektrokimia ulang, ibu nanti bagaimana? Saya mendapatkan petunjuk dari Pusa, tidak menyarankan ibu untuk melakukan pengobatan elektrokimia lagi. Takut setelah pengobatan elektrokimia hasilnya semakin parah, serta mendapat petunjuk di musim gugur, akan mendapatkan rekomendasi obat dari orang yang berbaik hati. Maka di saat itu, ibu hanya minum obat dari dokter setiap hari dengan rajinnya melafalkan PR membakar Xiao Fangzi. Di musim gugur bulan 8, kebetulan berkenalan dengan seorang tante. Dia mengenalkan sebuah resep tradisional kepada kami. Ibu mencoba meminumnya selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian dicoba melakukan sekali pemeriksaan. Sel kanker ibu sudah tinggal sisa sedikit. Sel kanker yang berbentuk tali sudah tidak ada. Sebagian lagi yang sebesar 3 cm sudah tersisa 1,2 cm.
Ibu dan saya meneruskan melafalkan PR, rajin melafalkan parita, membakar xiaofangzi, dan melepaskan makhluk hidup. Bulan Oktober 2016, Ibu melakukan pemeriksaan ulang. Setelah dokter melihat hasil pemeriksaan, sangat terkejut dan menyatakan kepada kami, kalian di Indonesia sudah melakukan apa? Saya sangat kaget sekali, apakah kondisi penyakit Ibu semakin parah? Saya terdiam, dengan pelan menjawab, dokter, kami tidak melakukan apapun, kami hanya mengikuti petunjuk dari dokter, minum obat dari dokter. Sebenarnya sebelumnya dokter berkata, melihat kondisi Ibu, semua obat ini sudah tidak berguna. Sekarang dokter tiba-tiba mengatakan, sangat baik, Ibu Anda sudah tidak perlu melakukan pengobatan elektrokimia lagi. Karena sel kanker yang berbentuk tali sudah tidak ada. Ini benar-benar kabar gembira, sangat menakjubkan. Kami mengetahui semua ini adalah hasil dari kami rajin mengerjakan PR, melafalkan parita, membakar xiaofangzi, dan melepaskan makhluk hidup. Saya dan ibu saya sangat berterima kasih. Kan en Kuan Yin Pusa, kan en Lu Tai Chang, kan en Xingling Famen.